Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Ravani. Saya dari kelas 4203. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum cloud computing dengan judul Load Balancing Microsoft Azure Virtual Machine dengan pengembangan otomatis. Kita memakai Azure sebagai platformnya. Di sini tampilan dari Azure. Yang pertama, kita di sini dapat mengetahui atau memperkenalkan tentang apa sih itu platform Azure, Microsoft Azure. Kemudian mengarahkan praktikan agar memahami proses otomasi service Microsoft Azure. Dan yang terakhir ini dapat memahami bagaimana sih konsep load balancing. Jadi di langkah terakhir nanti akan dijelaskan di virtual machine ya, dimana misalkan kita akan ngeklik salah satu virtual machine dan kemudian setelah kita masuk ke dalam virtual machine itu nanti kita refresh berdasarkan IP ya, berdasarkan IP nanti kita refresh, kemudian jika misalkan dilakukan secara terus-menerus refreshnya maka akan berpindah ke virtual machine lain, artinya servernya akan dapat berpindah. Oleh karena itu itulah yang dapat dikatakan bahwa load balancingnya successful. Oke, sebelum masuk ke Microsoft Azure, sebelum masuk ke load balancing yang ada di Microsoft Azure, pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu virtual machine. Jadi virtual machine atau VM itu adalah salah satu dari beberapa jenis sumber daya komputasi sesuai permintaan dan scalable yang ditawarkan oleh Azure. Biasanya memilih virtual machine ini saat kita membutuhkan lebih banyak kontrol atas lingkungan komputasi daripada pilihan lain yang ditawarkan. Jadi, VM Azure ini tuh dapat memberikan kita fleksibilitas virtualisasi tanpa harus membeli dan memelihara perangkat keras fisiknya. Namun juga perlu mempertahankan VM dengan melakukan tugas-tugasnya seperti mengkonfigurasi, menambal, dan menginstal perangkat lunak yang akan menjalankannya. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari virtual machine atau VM. Kemudian ini adalah teori yang utamanya, itu apa sih itu load balancer. Jadi load balancer itu adalah mengacu pada pendistribusikan beban secara merata. Tadi sudah saya jelaskan tentang konsep virtual machine itu. Jika misal kita akan merefresh dan akan pindah ke server atau virtual machine lain, maka itu load balancer sudah bekerja. Kemudian Azure Load Balancer juga beroperasi pada lapisan 4 model Open System Interconnection atau OSI layer. Jadi load balancer ini merupakan salah satu titik kontak untuk klien atau pelanggannya. Jadi load balancer ini mendistribusikan aliran masuk yang tiba di front end load balancer ke instan kumpulan back end-nya. Dan alur ini tuh sesuai dengan aturan load balancing yang dikonfigurasi dan pemeriksaan kesehatan. Instans kumpulan backend dapat berupa virtual machine Azure atau instan dalam kehidupan skala virtual machine. Oke, sekian dari materinya. Selanjutnya ini akan menunjukkan bagaimana sih hasil praktikum itu. Sebelum untuk karena ini kan membuat 3 virtual machine dan itu mungkin memerlukan butuh waktu yang cukup lama, maka bisa dibuat dengan menggunakan Cloud Shell. Di sini ini akan diklik, kemudian akan muncul seperti terminal dan kita akan memasukkan sini. Ini adalah yang akan dimasukkan ke dalam Cloud Shell itu, dimana kita di sini akan membuat grup yaitu modul 5 load balancer, kemudian membuat VM-nya dan lain-lain. Setelah itu diikuti langkah-langkahnya, kemudian di sini sudah terbentuklah resource groupnya. Nah, ini adalah hasil dari resource group yang dibentuk, dimana untuk load balancer ini kita buat sendiri di Azure, yaitu dengan menambahkan resource. Kemudian di sini kan ada availability set, disk, kemudian ada network interface, kemudian dan yang lain ada public IP address. Nah, ini juga kita buat sendiri lewat dari Microsoft Azure tanpa Cloud Shell. Nah, di ini yang dimaksud virtual machine, nanti kita akan buka salah satunya. Oke, lanjut. Ini saya membuka virtual machine yang kedua. Virtual machine kedua ini sudah tertampilkan ada VMC02. Ini maksudnya Southeast Asia. Misalkan kita refresh. Nah, jika di refresh ini misalkan pindah nih ke 01, berarti load balancingnya sudah bekerja dengan baik, dimana dia artinya balance, seimbang. Jadi dia dapat menempati
virtual mesin lainnya. Selanjutnya ini kalau kita refresh, nah dia akan pindah ke 3, terus nanti akan pindah ke 2. Berarti ini load balancingnya bekerja. Kemudian di sini juga kita memerlukan aplikasi yang namanya Web Server Stress Tool, dimana di sini kita setting berapa sih beban untuk maksimalnya. Tadi kita disetting sampai 1000, dan ini hasilnya sudah tertampak di sini. Terus ini kalau mau pembuktiannya ini bisa dilihat dari topologinya seperti ini kan, dari load balancer terus ke ininya, terus ke mode 50, kemudian ke virtual mesinnya. Kalau misalkan ingin melihat yang lebih dalamnya, kita lihat di view details matrix. Oke, kemudian di sini ada flow distribution, kita klik. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ada average-nya atau rata-ratanya. Di sini ada untuk virtual mesin yang ketiga ini ada average-nya 27,5, kemudian kedua 25,3, yang ke satu 19,2. Ini untuk inbound flow. Kalau ini ada outbound flow-nya. Nah, ini adalah rate-nya atau inbound flow count and creation rate. Nah, ini bisa dilihat keterangannya di sini untuk warna-warnanya. Terus juga ini ada untuk outbound flow count and creation rate, juga bisa dilihat. Nah, ini juga ini untuk network trafficnya ya. Untuk network trafficnya ini ya berada di sini ya. Ini sangat lanjut melonjak tinggi ya, karena tadi kita input sampai 1000 pengguna, 1000 klien gitu. Nah, praktikum ini sebenarnya cukup sulit. Kalau misalkan di coding dari awal itu cukup sulit, tapi kalau misalkan tadi praktikum cukup mudah, dimana kita cuma menambahkan load balancer dan juga IP-nya, terus juga kita akan men-setting yang web server ini juga, nanti kita dapat tertampak di sini. Oke, load balancer sudah bekerja dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.